Dr. Reza Gladys mendapatkan dukungan dari sang adik, Krisgiana Baharudin, suami pedangdut Siti Badriah di tengah kasus hukum yang menjerat Nikita Mirzani. Seperti diketahui, Reza Gladys telah melaporkan Nikita bersama asisten pribadinya, Mel Syahputra, atas dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang. Akibat laporan tersebut, Nikita kini ditahan di rutan Pondok Bambu, sementara Mel Syahputra mendekam di rutan Cipinang. Dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, Reza Gladys selaku pelapor tidak hadir di ruang sidang. Meski begitu, Reza tetap aktif di media sosial dan membagikan momen dukungan dari sang adik, Krisgiana Baharudin. Dalam unggahan Instagram tersebut, Krisgiana tampak memberi semangat kepada Reza dan menunjukkan kasih sayangnya di tengah polemik yang dihadapi kakaknya. Himbauan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung dan Bapak Dirjen Badilum, Dirjen Peradilan Umum, khusus untuk perkara viral, perkara pidana viral, terutama untuk perkara viral yang dimuat oleh media, agar majelis hakimnya jangan dimutasi dulu, karena pemeriksaan sudah babak akhir, karena itu akan sangat merugikan para korban atau para pelapor. Beri kesempatan kepada majelis hakim untuk memutus sebelum dimutasi, karena hakim yang baru tidak pernah tahu perkara sebenarnya, tidak ikut selama pemeriksaan saksi dan ahli. Beraninya pas persidangan selesai, beraninya pas sore hari, beraninya di luar ruangan, beraninya di luar pengadilan. Riwet. Yang jadi pertanyaannya, kalau kalian jadi Miss Gosip, berani tidak? Berani kagak? Jauh-jauh loh, dari Aceh ke Jakarta, di mana situasi di Jakarta sedang mengincar Miss Gosip. Ternyata Miss Gosip bukan menjauh cuy, malah mendekat. Yang jadi pertanyaannya, kalau lo jadi Miss Gosip, berani tidak? Dame un ger, un qué, ger, un qué, un qué. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oke Kevin. Nah ini kita lihat lagi kabar dari Miss Gosip ya, dan Miss siapa nih ya, Miss ya, Miss Julid guys ya, dan ada info juga dari Nikita Mirzani dan beberapa komentar ya. Nah kita lihat seperti apa guys berita dari mereka semua. Jangan lupa nih bantu subscribe ke Kevin ya. Nah ini kita lihat berita. Kita tunggu putusannya, apakah ibu ini benar-benar bersalah atau tidak? Cepat pembahasan itu. Loh, gak ada urusan. Gue tadi Nikita Mirzani, kenapa emang? Tanya sama lu. Lu ngomong orang tua almarhum Nikita Mirzani, orang tuanya ngejual anaknya. Dari mana? Gak ada. Ya udah, itu versi Gak ada. Itu versi Anda. Gak ada. Itu Aku punya hak dong. Silahkan. Aku punya hak juga dong. Silahkan. Ya? Silahkan. Waduh. Nah ini kita lihat lagi. Mengunjungi pemakamannya Niki. Waduh parah sini. Guys, ini Miss Gosip, dia lagi praktek jarah. Nanti itu kan kuburan itu kan nggak ada orangnya, nggak ada isinya. Nah nanti tengok aja nanti ya. Di satu saat disitulah dia merasa bahwa tanah kosong yang dianggapnya kuburan Nikita Mirzani itu isinya adalah orang yang paling dia sayang banget nanti ya. Allah tidak tidur Miss Gosip. Allah maha mengetahui segala-galanya ya. Disitulah kau kena jiwamu tergoncang nanti, karena kau itu kelakuan kau sekarang ini sama aja kau mendoakan ya. Apa yang kau lakukan sekarang ini, kau praktek jarah. Di dalamnya nanti bukan Niki, orang yang paling kau sayang, entah laki kau entah anak kau, kalau enggak kau sendiri ya. Waduh. Pasal pemerasannya Niki Mir itu hilang ya. Terus kemarin babuk-babuknya Yang bilang hilang siapa sih? Siapa yang bilang hilang pasal pemerasannya? Hayo, siapa yang bilang? Val sudah nonton rilis dari kejaksaan belum? Yang terkait dengan kasusnya NM dan IM ini seperti apa pasal-pasal yang disangkakan? Ada 3 loh. Nah, salah satu pasalnya itu adalah pasal 369 ayat 1. Yang mana di pasal 369 ayat 1 itu mengatur tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman. Secara singkat, pasal ini menyatakan bahwa
Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dengan ancaman pencemaran nama baik, lisan ataupun tulisan, atau membuka rahasia, dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi siapa yang bilang pasal pemerasannya dihilangkan? Nah, itu kejaksaan yang menyatakan sendiri loh waktu rilis kemarin, pasal 369 ayat 1. Terus sekarang gimana? Malu nggak sama omongan sendiri, Val? Malu dong, masa nggak malu? What? Kalau kita menjadi salah, coba buktikan. Bisa nggak dibuktikan? Itu pengadilan sayang. Udah. Kita tunggu putusannya aja. Kenapa? Nanti kita tunggu putusannya aja. Terus? Iya, Udah. karena semuanya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kita tunggu putusannya. Apakah individu ini benar-benar bersalah atau tidak? Wan. Ya, satunya lagi kebakaran jenggot. Cantik begini, modelmu cantik. Ya ampun, kakimu lihat. Ya Allah, lebih bagusan kakiku sayang. Iya. Mukanya lebih cantikan gue. Ya, alhamdulillah ciptaan Allah. Oh, ciptaan Allah. Oh, menghina ciptaan Allah. Oh, nih, menghina Nikita Mirzani apa? Hah, emang Nikita Mirzani ciptaan apa? Saya Sama kan? sayang, saya tidak ada urusan dengan Najis Anda. gimana sayang sama lu? Saya tidak ada urusan. Saya. Enggak dong. Iya, coba tunjukin. Saya tidak ada urusan dengan Anda. Hah? Loh, gak ada urusan. Gue pada Nikita Mirzani, kenapa emang? Ya, silahkan Anda fansnya silahkan. Saya tidak ada urusan dengan Anda. Loh, ya, urusan dengan aku dong. Kenapa? Kenapa? Apa yang lu buktikan? Apakah Anda mempunyai silsilah dalam kakaknya tidak? Loh, kamu punya juga enggak? Kamu siapanya Nikita Mirzani, kok bisa tahu? Saya kan netizen. Loh, gue netizen. Bebas berpendapat lah Lah, kalau gue Anda juga bebas berpendapat, bener Kalau nggak? Anda Gue netizen, bebas, kalau gue bebas berpendapat. Silakan, Justru itu gue silakan. tanya. Waduh. Halo, ternyata ada gosip baru nih. Para gerombolan hewani pada berkumpul. Berkumpul di mana sih? Di salah satu mall terbesar di Jakarta. Langsung aja deh kita sebutin ya satu-satu hewan-hewan langka ini. Satu hewan langka dari China. Yang kedua SOS bersama kakandanya. Yang ketiga perempuan dari luar yang kekurangan gizi bersama Romeo-nya. Yang keempat ya, Hompimpah Alayum Gambreng yang baru-baru ini habis pindah keyakinan. Itu bersama bidadarinya. Yang kelima ini sih sebenarnya nggak penting sih ya, soalnya dugong ya. Nah tapi yang keenam ini siapa ya? Saya jadi penasaran netizen, siapa dong? Tolong jawab ya. Kalian lacak nih siapa nih orang ini ya. Ciri-cirinya dia pakai hijab, gaya elegan, barang branded ya, tapi diseganin. Siapa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak siapa? Just jawab ya. Waduh. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah dokter Samira alias Doktif. Tapi kenapa? Tuh, udah jelas kan? Benar-benar jelas kan dari NM bahwa si dokter tersebut ingin menjebak yang namanya dokter detektif. Makanya kan dari awal gue udah bilang ya, buktikan kalau memang dokter detektif menerima uang 20M. Tapi nyatanya tidak ada sayang. Sampai sekarang, detik ini pun mereka tidak bisa membuktikan bahwa dokter detektif menerima uang 20M. Tidak ada kan? Tidak ada kan? Makanya si Raja Flexing sama si Ratu Flexing bekerja sama. Mana laporan nih yang bisa membuka yang namanya dokter detektif? Hey, kalian bisa membuka yang namanya akunnya, tapi tidak bisa membuka mulutnya dokter detektif. Dia akan tetap harus membuat kalian viral seviral-viralnya. Kalian karena kalian sudah zolim Zainal, zolim. Tuh, itu dia guys beberapa tentunya kabar dari mereka semua ya. Tadi Miss Gossip, ya Miss Julid, ya Nikita Mirzani dan Doktif ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa info ini?
Mungkin kalian punya pendapat apa, bisa seperti biasa tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.